Baik, apakah sudah siap semuanya? Alhamdulillah. Ya, ini kelihatannya sudah kurang lebih ada berapa ini? Ah, lumayan banyak ya. Jadi total hampir 100 peserta. Insya Allah di sini ada kurang lebih 57 peserta sudah masuk. Ya, karena itu kita mulai saja karena mengingat nanti ada banyak sekali tanya jawab ya. Kita lebih banyak nanti tanya jawab. Oleh karena itu kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua diberikan kesehatan, nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa bertemu melalui online. Kami selaku panitia mengucapkan selamat pada seluruh finalis yang luar biasa telah mampu menyisihkan dari teman-temannya mungkin dalam proses penyisihan kemarin yang luar biasa sehingga kita menemukan hasil yang terbaik dari seluruh para peserta yang mengikuti penyisihan kemarin. Dan yang terbaik ini pada dasarnya adalah para finalis yang akan mengikuti tahap berikutnya di Duta Sejarawan Muda Aksi 2024. Bapak Ibu yang luar biasa sekaligus anak-anak para peserta Duta Muda Aksi 2024, kami langsung menyampaikan beberapa poin-poin penting terkait final yang akan kita laksanakan kurang lebih 1 bulan yang akan datang. Kenapa 1 bulan yang akan datang? Karena kita akan menghadapi penilaian semester. Nah, pada semester ini kita tidak ingin mengganggu waktu daripada kegiatan semester yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kita. Sehingga kami dari panitia mengambil kesimpulan waktu yang terbaik yakni setelah penilaian semester. Insya Allah sesuai dengan tempat yang kita agendakan, waktu yang paling tepat adalah pelaksanaan pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024, yakni dimulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya nanti di MCC Malang Creative Center ya, Kota Malang dan yakni di Jalan Ahmad Yani nomor 53 Bimbing Jakarta. Nah, kalau yang di dekat-dekat Jawa Timur kita harapkan sih bisa hadir ya sehingga memeriahkan kegiatan kita yang nanti insya Allah kita akan undang Dispora Kota Malang sekaligus dari panitia sendiri dan sekaligus dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Kedua, di sini kita akan ini ya, Ibu. Nah, penilaian. Nah, penilaian di sini ada dua hal yang akan kita nilai sesuai dalam juknis yang telah kita bagikan di awal, yakni ada dua. Yang pertama membuat video pengenalan sejarah, Bapak Ibu, sejarah lokal di provinsi masing-masing. Ya. Yang kedua adalah mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 20 soal melalui aplikasi eujian.com. Kemarin kita menyampaikan bahwa nanti Dewan Hakim akan memberikan pertanyaan langsung. Ternyata dari hasil evaluasi sekaligus saran karena mengingat banyaknya sekali para finalis, oleh karena itu kita gunakan dalam bentuk ujian kembali. Insya Allah nanti akan lebih private karena kita langsung bisa diikuti di ruangan yang telah kita sediakan maupun melalui Zoom. Gitu. Nah, apa saja penilaian yang pertama? Membuat video sejarah lokal. Sejarah lokal, anak-anak silahkan membuat video sekreativitas mungkin.
Jadi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, buat video berdurasi maksimal 7 menit. Singkat saja, tapi bermakna. Apa yang menjadi sejarah singkat terkait sebuah situs mungkin, atau budaya, atau apapun yang ada di dalam wilayah tersebut. Kemudian yang kedua adalah video diawali dengan perkenalan para finalis. Perkenalan pun tidak berusaha lama-lama, cukup maksimal 1 menit, ya, terkait diri, apa namanya, nama, asal sekolah, dan apa namanya, motivasi untuk sejarah sebagai duta sejarah Indonesia. Kemudian yang ketiga, video dibuat sekreativitas mungkin oleh finalis, ya. Pak, apakah boleh kami mengambil dari internet, ya? Eh, Pada dasarnya kami ingin para peserta mengambil apa namanya, originalitas daripada karya. Kenapa kita berikan 1 bulan? Karena anak-anak silahkan. Kami tidak mau ada istilahnya anak-anak itu mengambil atau plagiat dari video-video yang beredar di YouTube ataupun yang lain sebagainya. Kami ingin anak-anak mengambil. Oleh karena itu tidak harus seprovinsi. Pak, saya di desa saya ada, atau di kabupaten saya ada. Silahkan. Saya ingin mengenalkan satu tempat Bapak yang bersejarah. Silahkan. Apapun itu, tapi adalah yang menjadi nilai bagi apa namanya, juri Dewan Hakim nanti adalah kreativitas daripada video sekaligus kebermaknaan yang ada di dalam situs atau tempat-tempat yang dikenalkan oleh para siswa-siswi kita. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah video diupload di YouTube sekolah dengan setting publik. Kenapa setting publik? Agar supaya kami serta nanti para siswa-siswi sekaligus guru-guru juga bisa melihat, ya, hasil daripada video sejarah yang dibuat oleh anak-anak kita. Yang terakhir adalah upload terakhir pada tanggal 15 Desember 2024. Ya, jadi nanti pada 15 Desember malam silahkan terakhir penguploadan video. Tanggal 16 kita mulai untuk menilai dari videonya anak. Kemudian yang selanjutnya nilainya adalah mengerjakan soal 20 pilihan ganda. 20 pilihan ganda ini nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Septian. Nah, pelaksanaannya dimulai pada tanggal 25 Desember 2024, ya, maaf, 2024, jam 8.30 WIB. Sehingga para peserta yang tidak bisa hadir di Kota Malang nanti bisa menyiapkan mulai jam 7 atau jam setengah 8, menyiapkan di rumah masing-masing boleh, di sekolah juga boleh, ya. Di rumah masing-masing nanti kita akan cek satu persatu terkait kesiapan dari masing-masing siswa. Kemudian untuk yang di tempat nanti kita sudah setting di tempat MCC itu, kita sudah setting duduknya, sehingga tidak ada istilahnya pilihan apa namanya, pilih kasih dan sebagainya, nggak ada. Insya Allah semua seadil-adilnya dan penilaian pun seadil-adilnya, sehingga tidak ada istilah oh yang datang nanti yang juara, tidak. Yang di rumah pun bisa juga menjadi juara. Nah, pakaiannya nanti oleh karena itu pakaiannya kalau bisa menggunakan pakaian putih abu-abu semuanya. Ya, biar seragam sebagai duta sejarawan muda Indonesia. Nah, yang kedua adalah bisa diikuti fungsi masing-masing atau di rumah dengan Zoom. Nanti kita akan cek. Kemudian yang ketiga menggunakan aplikasi ujian.com, sama persis seperti yang penyisihan termasuk kisi-kisi. Dan mungkin ada tambahan dari Bapak Septian. Kemudian yang terakhir ada nilai akan digabungkan. Jadi bukan dibagi atau diambil rata-rata, tetapi digabungkan. Jadi nilai pilihan ganda, ya, kemudian ditambahkan dengan nilai yang dari video. Seperti itu. Nah, kemudian Dewan Juri. Dewan Juri ini nanti terdapat 2 dewan juri dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia AGSI untuk penilaian video. Jadi nanti mulai tanggal 16 akan apa namanya, dinilai, ya. Oleh karena itu nanti ada form bagi anak-anak
bagi anak-anak untuk mengumpulkan link dari YouTube-nya, seperti itu. Oleh karena itu, kami minta untuk sebaik mungkin dan sebagus mungkin, karena itu menjadi penilaian utama juga dalam penentuan finalis nasional, juara nasional. Nah, kejuaraan nasional nanti kita akan ambil ada 4 kategori. Yang pertama yaitu juara satu, the winner nasional. Kita campur, ada laki-laki perempuan, jadi tidak sendiri-sendiri. Kita jadikan satu. Hadiah senilai 3 juta, piala nasional, piagam penghargaan nasional. Nah, Pak, gimana kalau yang jauh? Yang jauh kita kirim nanti, ya. Jadi, jangan khawatir, tetap kami akan mendapatkan sama persis seperti yang ada di Kota Malang. Tapi kita harapkan bagi yang ada di Jawa Timur, ya sambil main-main ke Malang. Kan itu pas liburan ya, tanggal 25 itu, silakan main-main Kota Malang, kita ikut pelaksanaan mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Insya Allah tidak lama, karena kegiatannya hanya mengerjakan ujian, menunggu sambil awarding, nanti kemungkinan selesai jam 12, zuhur sudah selesai. Kemudian juara, runner up nanti ada 3. Juara runner up itu apa namanya, nomor 2 ya. Juara 2, 3, 4 itu masuk ke runner up nasional. Hadiahnya senilai 1,5 juta, piala nasional, piagam penghargaan. Nah, juara harapan nasional, ya ini ya, bawahnya runner up, itu 1, 2, 3 juga, hadiah senilai 1 juta, piala nasional, piagam. Yang terakhir juara favorit 1, 2, 3 nasional, yakni hadiah senilai 500.000, piala nasional, piagam penghargaan. Seperti itu. Ini adalah kejuaraan-kejuaraannya. Jadi sudah itu. Itu adalah sedikit ya. Karena nanti kita akan buka tanya jawab yang kemungkinan lebih ke teknis seperti itu. Sehingga Bapak Ibu dan anak-anak silakan bertanya sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa, santai ya. Namun sebelum kita tanya, mungkin ada tambahan dari Pak Septian. Silakan. Ya, terima kasih Pak Fahmi atas waktu yang diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Untuk tambahan dari saya, mungkin untuk yang soal pilihan ganda, yang 20 soal itu ya. Jadi untuk kisi-kisinya sama dengan yang kemarin ya. Jadi sama, jadi mulai dari fase E, itu asal usul nenek moyang berikutnya yaitu Hindu-Buddha, dan selanjutnya masa Islam. Itu untuk yang fase E ya. Untuk yang fase F itu kolonialisme dan imperialisme, terus apa namanya, respon terhadap bangsa Eropa ya, respon bangsa Indonesia terhadap dari bangsa Eropa, sampai peristiwa proklamasi. Jadi hampir sama dengan kisi yang kemarin ya, mungkin lebih sedikit dari eh, pilihan ganda satu jawaban benar, ada soal pilihan ganda kompleks, dan ada soal benar salah ya. Terus dilanjut menjadi. Mungkin suaranya agak putus-putus, Pak Septian. Ya, sepertinya ada sedikit trouble jaringan ini kayaknya. Oke, monggo silakan. Ada yang mungkin yang ditanyakan dari Bapak Ibu atau anak-anak, silakan. Jadi ada yang tanya, Pak, apakah pelaksanaannya offline? Ya, kami pelaksanaannya offline, tapi bisa diikuti online di rumah masing-masing. Tapi dengan seragamnya nanti putih abu-abu ya semuanya. Oke. Ada mungkin yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya.
Untuk di video itu bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia, Pak? Bahasa Indonesia, siap. Bahasa Terima Indonesia aja kasih, ya. Mas Boleh ditambah Mbak subtitle nggak, Virus ya Pak? ini. Ini Mbak Iya, Virus. Pak. Iya, Oh, Mbak saya, Pak. Virus. Oke, siap. Boleh, Pak. Boleh pakai subtitle nggak, Pak? Subtitle boleh silakan. Semakin mudah. Ya, baik, Pak. Terima Kalau kasih. Oke, terima kasih Mbak Virus. Jadi untuk bahasanya karena kita sejarah ya, khususnya di Indonesia, maka kita gunakan sejarah, kita gunakan bahasa adalah bahasa Indonesia seperti itu. Nah, apakah boleh bahasa lokalnya, Pak? Saya dari Madura. Apakah boleh pakai Madura? Ya, jangan pakai Madura, pakai bahasa Indonesia. Saya dari Aceh. Bahasa apa? Gayo ya? Boleh nggak bahasa Aceh? Ya, jangan, kalau bisa menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau mau kasih motivasi tentang motivasi semangat tentang sejarahnya yang ada di lokal itu tersebut atau dengan bahasa-bahasanya lokal, ya monggo silakan. Hanya untuk motivasi ya, bukan untuk pengenalan. Ya, seperti itu. Nah, kalau jeda, Izin ya, Bapak, ya silakan. kalau misalnya di awalan mungkin kalau istilahnya tuh sapaan dari bahasa daerah, misal gitu ya, sampurasun kayak gitu, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, Kesananya mah boleh. tetap bahasa Indonesia gitu. Iya, betul. Tadi kan saya sampaikan Mbak Naisha ini ya. Naisha, Iya, ya Mbak betul. Naisha. Jadi untuk sekedar apa ya, menyapa ataupun memotivasi atau ada kata-kata pantun yang ada di wilayah masing-masing, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi tidak mendominasi dari seluruh perkenalan Baik atau Bapak, terima kasih Pak. ya, seperti itu. Ada lagi Bapak, Ya, untuk ini ya, apa, biasanya kan kalau duta itu pakai selempang gitu ya, dari mm, masing-masing provinsi. Biar tahu gitu ini dari provinsi mana. Itu selempangnya kita boleh beli sendiri, habis gitu kita pakai, ya, atau ada ketentuan gitu dari baik. pakaian. Baik, seperti itu ya. Jadi intinya nanti para finalis, para juara nanti akan mendapatkan yang juara nasional. Maaf, sudah sedikit. Ya. Jadi intinya kalau untuk selempang nanti yang juara mulai juara junior sampai favorit itu kita berikan gratis dari kami panitia yang berikan. Cuman untuk yang provinsi eh kita tidak memberikan, ya istilahnya, silahkan untuk membeli secara mandiri, tetapi piagam sebagai duta itu ada dari kami seperti itu ya. Ataupun nanti mungkin kita akan coba diskusikan dengan panitia untuk menyediakan mungkin secara ini ya, bersama atau sama, sehingga dari kurang lebih 100 itu nanti semuanya mendapatkan selempang yang sama, itu dari aksi seperti itu ya, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Nanti mungkin seperti itu, tapi menyusul karena kita masih fokus ke finalis juara nasional, sehingga nanti untuk yang finalis mendapatkan piala, mendapatkan piagam, selempang, hadiah yang kita berikan itu semua dari kami seperti itu ya, kecuali yang provinsi ini menyusul, tapi untuk piagam kita berikan untuk yang provinsi semuanya sebagai duta sejarah seperti itu. Seperti itu ya, ditunggu ya infonya untuk yang selempang Baiknya Pak. provinsi. Untuk ketentuan pakaiannya Pak, apakah boleh menggunakan pakaian adat, misal pakaian daerah gitu? Enggak menggunakan pakaian sekolah ketika membuat videonya. Boleh ya, jadi sekreativitas mungkin, itu artinya para peserta boleh mengenakan pakaian pakaian istilahnya adat ya,
Ya, silakan. Itu artinya menambah kreativitas. Tapi nanti ketika pelaksanaan di Malang maupun di rumah, ketika tanggal 25 itu wajib menggunakan pakaian hitam, pakaian putih abu-abu saja. Karena itu mendasari sebagai duta muda nasional ya, untuk jenjang SMA. Gitu. Tapi kalau pengenalan, Oke, baik. silakan, boleh. Kenalan boleh. Sekreativitas Oh, mungkin. ya. Kita sangat memberikan keleluasaan kepada seluruh peserta untuk create sebuah video yang menarik ya, sesuai dengan kemampuan maupun istilahnya dukungan sarana prasarana yang diberikan oleh sekolah masing-masing. Silakan. Mudah-mudahan sukses dan juara semuanya. Amin ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Amin. Kalau videonya itu apakah ke objeknya langsung dan misalnya langsung ke objek itu yang diulas di objeknya itu apa aja ya, Pak? Ya, otomatis terkait dengan objeknya itu mulai dari sejarahnya, gitu ya. Sejarah daripada objek yang kita kenalkan, serta pengembangan mungkin pengembangan wisata yang terdapat di daerah tersebut. Apakah hanya berada di dalam museum ataukah kemudian ini menjadi sebuah agen wisata dan sebagainya, sehingga dari sejarah atau situs yang kita kenalkan itu juga bisa dinikmati oleh oleh kita semuanya, seperti itu. Format videonya landscape atau potret, Pak? Ya, landscape ya, seperti ini ya. Landscape. Izin Pak, pengumpulannya tanggal berapa ya Pak video? Tanggal 15, Mas. Maksimal malam ya. Karena tanggal 16 pagi kita sudah sampaikan ke Dewan Hakimnya masing-masing. Durasinya itu berapa ya, Pak? Kenapa? Durasi. 7 menit, 7 menit. Maksimal Mungkin ada tambahan dari Pak Septian dari soal pertanyaannya tadi? maksimal Ya, atau terima kasih. minimal? Maksimal 7 menit. Baik, terima kasih, Pak. Bertanya, Ya, Pak. mohon maaf tadi terlempar saya. Ya, mungkin tambahan dari pertanyaan tadi ya. Ini mungkin bisa pertama perkenalan, terus menjelaskan tentang situs tersebut ya. Kalau misalkan museum ya benda tersebut kalian analisa, kalian jelaskan, oh ini fungsinya apa. Ini misalkan ini arca apa itu ya. Atau mungkin ini candi apa, kalian jelaskan. Terus candi ini dibangun untuk apa gitu ya. Terus mungkin dari segi pariwisata tadi dari yang disampaikan Pak Fahmi itu bisa diulas juga. Jadi setelah situs ini ditemukan, ternyata aspek pariwisatanya di sini meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, itu bisa juga kalian sampaikan. Itu ya. Pak, ini videonya perorangan kah Pak? Iya, ya perorangan, masa per kelompok. Karena hadiahnya perorangan. Pak, dalam pembuatan videonya apakah harus menggunakan suara langsung atau boleh didubbing? Gimana? Mohon diulangi. Pembuatan videonya apakah harus menggunakan suara langsung atau boleh didubbing? Kalau bisa menggunakan suara langsung ya. Jadi suara langsung dalam di penjelasan video tersebut. Pak, izin bertanya, untuk caption Ya. di YouTube-nya nanti kayak gimana ya, Pak? Caption gimana maksudnya? Kayak gitu. Iya, maksudnya takutnya nanti ada
hashtag tambahan atau suruh ngetek di caption YouTube yang bakal diuploadnya gitu Pak? Oh, tidak ada kalau itu. Sekreativitas mungkin dari kalian masing-masing. Kalau hashtag nggak ada ya hashtag. Permisi Pak, izin bertanya lagi. Ya, silakan. Nah, untuk judul videonya, kan biasanya suka disamain nih kalau yang duta-duta mah ya. Itu namainnya kayak gimana? Apakah nama kita terlebih dahulu, habis gitu nama sekolah, baru nama eventnya, atau langsung judul penelitian sejarahnya? Oh ya, silakan Pak Fahmi untuk apa namanya runtutannya Pak Fahmi. Izin bertanya kalau penggunaan seragamnya opsional ya, Pak ya? Pak Fahmi untuk Ya. titelnya apa pakai titel di subtitle keterangan di videonya? Ya, jadi title ya. Title maksudnya gimana ya? Tadi, mohon maaf. Jadi, Untuk judul videonya Pak. oke, judul Jadi videonya. nama videonya gitu. Ya, nama videonya otomatis ya dari nama peserta sekaligus dari provinsi mana. Seperti itu ya. Di duta nanti kita coba kirimkan untuk title-nya sekaligus hashtag-nya seperti apa biar nanti kita mudah juga untuk mencari seperti itu ya. Jadi nama sekaligus provinsi dan duta sejarah provinsi mana seperti itu ya. Itu. Nah, untuk seragamnya opsional tadi ya, seragamnya boleh apapun, yang penting menceritakan tentang provinsi boleh, ataupun pakai seragam juga boleh. Ya, seragam sekolah juga boleh. Yang penting isinya sih kalau kita itu isi dan kreativitas yang kalian buat dalam video tersebut. Ya, dari Ibu Ustazah dari Rembang. Tanya Pak, untuk pembuatan video yang durasinya maksimal 7 menit itu, apa harus live secara langsung peserta didiknya, atau boleh diselingi dengan dubbing untuk situs-situs tertentu? Oh ya, dubbing boleh, boleh. Jadi tidak langsung ngevlog ya, tidak langsung ngevlog, tapi boleh dubbing gitu ya, dibuatkan video dulu. Tapi kalau bisa sih, saran kita jangan kemudian mengambil langsung dari YouTube ya, kemudian kita dubbing, jangan ya. Ya, kalau bisa ke situsnya Bu ya. Takutnya kalau dubbing itu kan nanti ngambil dari YouTube orang lain terus digabungkan kan seperti itu. Jadi kalau bisa datang ke situsnya dan diulas. Ada pertanyaan Pak, mungkin Pak? Halo? Halo Pak? Ya, Oh, silakan. iya. Gimana silakan? Saya Dani Pak, guru pembimbing dari Sumatera Barat. Oke, Nah, Pak Dani. yang ingin ditanyain ini Pak, kalau kami ke sana kan dari Sumatera Barat jauh tuh Pak, aksesnya kan kami nggak sana. Sampai di sana mungkin bisa dibantu semacam mencarikan tempat penginapan atau transportasi yang bisa akses kami. Seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bagi guru pembimbing ada sertifikatnya nggak nih? Kan Ya. kalau baik juara atau nggak juara, karena
mungkin event kali ini mungkin baru kali ini sekolah kami ikut karena keterbatasan informasi. Jadi harapan kami mungkin saat kami sampai di sana dibantu, mungkin kita bisa sharing-sharing juga bagaimana pelaksanaan tata membuat event seperti ini. Mungkin itu Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak Dani. Nanti yang pertama untuk penginapan nanti kita akan berikan list-list ya, yang murah-murah di sekitar MCC. Insya Allah banyak Pak Dani. Nanti intinya konfirmasi saja jauh-jauh hari kedatangannya, kira-kira jam berapa, di hari apa nanti kita akan sediakan list-list untuk memudahkan maupun akomodasi apapun yang dibutuhkan di Kota Malang. Kemudian yang kedua terkait sertifikat kita berikan untuk para pembimbing. Nanti kita setelah selesai acara kita akan list ya, untuk pembimbing, sehingga pembimbing dari semua para finalis akan mendapatkan juga sertifikat sebagai pembimbing seperti itu. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Apakah ada persyaratan caption tertentu pas diupload tuh, Pak? Kayak tagar apa gitu? Untuk Nanti akan disampaikan Terima di kasih. grup WA nanti. WA, betul. Izin bertanya, Pak. Untuk penilaian kan digabungkan antara penilaian video dan juga soal pilihan ganda. Untuk penilaian dari kan itu digabungkan nilai dari video berapa persen dan dari PG berapa persen. Baik, tadi sudah saya sampaikan di dalam PPT tadi yang kita share bahwa tidak ada rata, jadi total jumlah. Jadi nanti untuk yang PG itu kan 20. Nah, 20 soal masing-masing pilihan ganda itu poinnya 5, sehingga nanti 100. Nah, untuk yang video, nanti kita juga ada poin-poin penilaian, kreativitas, kemampuan public speaking-nya, kebermanfaatan dari video, dan sebagainya. Sehingga nanti dijumlah dari total itu dengan total pilihan ganda yang dijawab secara benar oleh para siswa-siswa. Jadi tidak ada rata tetapi dijumlah. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Izin bertanya Pak. Iya Bu. Tadi kan poinnya per soal 5 itu ketika salah jawab itu ada pengurangan nilai atau enggak? Pengurangan poin. Terus yang kedua Pak, tadi enggak dengar tanggal 24 itu ada apa ya Pak? Simulasi atau apa? Yang pertama tadi. Awal tadi. Oh, baik. Pertama terkait pengurangan nilai sama seperti penyisian, tidak ada pengurangan sama sekali. Jadi kalau tidak benar, kalau tidak bisa menjawab maka 0, salah pun juga 0. Tidak ada pengurangan. Kedua terkait tanggal 24, insya Allah kita tidak ada tanggal 24, jadi langsung tanggal 25, nanti langsung tanggal jam 8 disiapkan di sekolah masing-masing maupun di Kota Malang untuk hadir, sehingga nanti bisa mengikuti babak final, dan ini mengerjakan soal 20. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih. Final. Apakah sudah cukup? Nih, Hafiz, silakan Hafiz. Present. Assalamualaikum, maaf izin tanya mengenai penguploadan videonya kemana ya? Ke panitia atau gimana? Ya, kemungkinan ini sudah Pengumpulan saya linknya. sampaikan tadi untuk upload video di sekolah, di YouTube-nya sekolah masing-masing. Enggak, maksudnya pengumpulan linknya Pak? Oh, linknya nanti kita sediakan. Jadi baik. tunggu linknya sekaligus hashtag sekaligus nama title dari masing-masing video yang diupload. Tunggu ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Apakah jika ada yang membuat video lebih dari 7 menit akan dikenakan sanksi atau tidak
atau dibiarkan saja Pak? Yang membuat video sejarahnya lebih dari 7 menit itu Pak. Iya, otomatis itu akan mengurangi dari nilai ya. Kita berikan kewenangan secara total kepada Dewan Hakim. Jadi kita tidak memiliki kewenangan, tapi Dewan Hakim juga akan tahu mana yang memang benar-benar bagus dan istilahnya dalam waktu 7 menit itu atau lebih memang diperlukan lebih, maka otomatis itu haknya dari Dewan Hakim seperti itu ya. Jadi kalau lebih dari 7 menit kita serahkan kepada Dewan Hakim apakah itu perlu atau tidak. Jadi nanti kita data yang kita terima tanggal 15 malam itu kita serahkan dan Dewan Hakim yang menentukan siapa-siapa yang berhak dengan nilainya tertentu masing-masing. Seperti itu, Mas Febri. Baik Pak, baik. Terima kasih. Bapak izin bertanya, minimal durasinya itu berapa? Kan maksimalnya tadi 7 menit. Kalau minimalnya berapa? Minimalnya kita tidak ada minimal, jadi silahkan apa namanya mau seminimal mungkin ya silahkan, maka otomatis itu juga akan mengaruhikan nilai. Jadi kita memberikan waktu 7 menit itu karena mengingat jumlah yang begitu banyak sehingga nanti memudahkan Dewan Hakim dalam menentukan ring juara-juara ataupun nilai tertinggi sampai ya, jadi memudahkan 7 menit itu. Kalau dari teman-teman anak-anak di sini cuma 2 menit gimana Pak? Ya silakan 2 menit, tapi otomatis itu Dewan Hakim yang akan menentukan apakah layak nilai yang maksimal ataukah tidak maksimal. Itu nanti Dewan Hakim. Seperti itu. Pak, terima kasih. Sama. Izin bertanya Pak. Ya. Untuk video itu apakah untuk temanya boleh untuk peninggalan Belanda dan juga kerajaan Islam atau harus Hindu Buddha Pak? Atau bebas yang penting tentang sejarah gitu? Bebas, ya bebas ya. Yang penting sejarah lokal yang ada di daerah masing-masing. Jadi baik itu Hindu Buddha, Islam ataupun kolonial. Jadi yang penting sejarah lokal yang ada di daerah masing-masing itu ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Halo Pak. Masih Resen virus bentar. Masih virus? Pak, izin bertanya Pak. Untuk Ya, yang silakan. suaranya tuh boleh direcord nggak Pak di studio Pak? Boleh tadi, boleh kan? Oke Pak, makasih. Nah, silakan. Ya, selanjutnya Neisha. Oke, Bapak izin bertanya. Untuk apa ya? Situs sejarahnya, apakah boleh mengangkat sejarah yang masih semu? Maksudnya ada tempat sejarahnya, cuman tidak terlalu terkenal gitu, bukan sebuah museum ataupun situs resmi yang dikenal luas. Wah, itu malah bagus kan. Tadi kan sudah saya sampaikan ya. Jadi kan sejarah lokal. Di sejarah lokal yang mungkin belum dikenal oleh masyarakat luas lah. Di situ kamulah yang mengangkat itu ya biar terkenal di kalangan masyarakat luas itu ya. Jadi itu lebih bagus sebenarnya. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya Miftahul dari Mantiga Bogor. Izin Pak, mohon maaf saya dari Mantiga Bogor. Waktu penyisian kan peserta bisa ini Pak ya, satu ruangan di Zoom-nya Pak ya. Nah untuk pas final apakah masih boleh satu ruangan pas finalnya itu? Terima kasih Pak. Oh iya, untuk final kita karena melihat dari jumlah masing-masing sekolah ya, Insya Allah kan nggak banyak ya Pak Tamta ya, kan nggak banyak ya. Ada berapa dari Mantiga Bogor?
Man 3 ada 3 Pak, Alhamdulillah Pak. 3, alhamdulillah. Eh, kita sendiri-sendiri, Pak Mita, kita nanti akan lebih perketat dalam proses final ini, hingga pengawasannya juga lebih ketat seperti itu. Jadi nanti sendiri-sendiri diusahakan jangan campur, agar supaya tingkat keadilan kita, baik yang sendiri maupun yang di offline, itu semuanya mendapatkan nilai yang adil seperti itu, Pak Mita. Tanpa Siap, mengurangi siap. rasa hormat, seperti itu. Siap, terima kasih Pak. Sami-sami, Pak Mita. Bapak izin bertanya kembali, apakah videonya itu harus ada sumber yang ada dan apakah bisa juga dari cerita masyarakat, Pak? Ya, kalau cerita masyarakat itu gimana yang membuktikannya? Yang di video kan apanya kira-kira? Iya, kalau cerita masyarakat kan belum masuk sejarah ya, itu masuk apa namanya tradisi lisan itu. Jadi kalau sejarah kan harus ada bukti otentiknya ya. Ya, maksudnya kalau kita mengangkat sejarah lokal itu kan ada yang belum ditulis, belum sempat ditulis itu Pak. Kemudian kita mengandalkan dari lisan atau sumber primer dari masyarakat itu apa bisa Pak? Kalau sumber dari masyarakat yang masyarakatnya memiliki keahlian bisa Bapak ya. Jadi misalkan beliaunya memang seorang apa namanya, seorang arkeolog, lah itu bisa. Kalau masyarakat yang tidak mengetahui tentang sejarah, nah itu kan nanti malah jadi salah kaprah ya. Terima kasih, Pak. Iya. Pak, izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Silakan Febriansa. Ya, silakan. Apakah untuk pembuatan narasi video itu perlu menautkan sumber, Pak? Sumber-sumber sejarah, makanya baik dari buku penelitian ataupun diberikan sumbernya atau tidak ya, Pak? Atau langsung kita tulis narasinya saja? Ya, kalau bisa dikasih sumbernya ya, sumber yang valid ya. Itu lebih memperkuat dalam hal apa namanya penyampaian sejarah yang kalian apa namanya kalian bahas. Ada lagi? Alif Ramadan. Halo Pak, mohon maaf Ya, bisa silakan. diulang untuk persyaratan atau ketentuan dalam membuat video. Terima kasih. Ya, silakan Pak Fahmi. Oh, persyaratan dan video ini saya coba untuk buka, tapi pada dasarnya ini nanti akan kita share ya dari rekaman ini. Jadi untuk video ini Mas ya, untuk video, nah ini berdurasi maksimal 7 menit. Di video diawali dengan pengenalan para finalis, video dibuat sekreativitas mungkin oleh finalis, video diupload di YouTube sekolah dengan setting publik, kemudian upload terakhir pada tanggal 15 Desember 2024. Nah, untuk hal-hal yang lebih teknis tadi sesuai dengan hasil tanya jawab, ya sesuaikan dengan tadi yang sudah kita jawab seperti itu ya, Mas Alif. Siap. Kasih Pak Guru. Oke, siap. Izin bertanya lagi Pak, mohon maaf. Ya. Untuk membuat videonya itu harus benar-benar mandiri sama kita para finalis, apa boleh meminta bantuan? Dan kalau misalnya boleh meminta bantuan, apakah boleh gitu dicantumkan orang-orang yang berperan membantu kita dalam proses pengambilan video, dicantumkan gitu di videonya, atau nggak boleh gitu, harus apa ya, original aja? Baik, itu aja Pak. Membantunya dalam konteks apa seperti itu ya?
Jadi kalau konteksnya dia memang nanti akhirnya full yang mulai produksi sampai editing ya, tidak ada unsur daripada peserta ya, ini kurang seperti itu. Jadi istilahnya memang boleh silahkan dibantu tadi yang disampaikan oleh Pak Septian, mungkin ada arkeolog atau orang-orang yang memang paham, dibantu juga cara menjelaskannya, boleh silahkan. Yang penting pada dasarnya konsep daripada video itu harus original seperti itu ya. Jangan nanti takutnya dibantu dalam konteks apa namanya pengambilan video tapi kita nggak tahu videonya dari mana gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi harus juga tahu kalau bisa para peserta sehingga mengenal daripada dari budaya lokal masing-masing. Boleh silakan, dicantumkan juga boleh. Jadi dibantunya itu cuman pas pengambilan video doang kok Pak. Jadi kan di sini musim hujan nih. Kalau ke situs sejarah itu kan lumayan licin ya jalannya. Dan juga kalau misalnya musim hujan di sini kan banyak petir. Kalau misalnya tidak cepat pengambilan videonya, kemungkinan ya kita keburu kesambat petir gitu Pak. Kalau tidak segera pulang dan cepat. Kalau nggak ada yang bantu kan susah gitu ya. Kalau pakai tripod sendirian, ngarahin arahnya kemana-kemana gitu. Iya. Ini juga lagi ada petir Pak. Nanti waktunya kan lama tuh 1 bulan Mbak. Jadi itu kalau kami sih bagaimana originalnya itu kalau bisa Mbak juga bisa menjelaskan secara detail di tempat yang dituju sehingga tidak perlu jauh-jauh. Pak saya provinsi dari ini Pak dari Jawa Tengah, gitu kan. Saya rumahnya di Semarang. Nah, tapi situsnya itu ada di ini. Di mana Jawa Tengah itu biasanya yang banyak situsnya? Ya, saya jauh beda kabupaten Pak. Sangiran, Sangiran Pak. Pinggiran. Jangan, nggak usah, nggak perlu ya. Jadi cukup yang ada di wilayah masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi yang mudah, tapi itu sangat bermakna bagi sejarah Indonesia suatu saat nanti. Seperti itu. Silakan, waktunya masih lama 1 bulan. Kalau bisa dari para peserta hadir untuk menjelaskan situs ataupun peninggalan-peninggalan lain, objek yang luar biasa tersebut. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Selanjutnya ini Mas Alif Ramadan. Halo Pak, izin bertanya. Apakah ada batasan editing dalam pembuatan videonya? Sekreativitas mungkin Pak Alif. Oke, baik Pak. Siap. Sekreativitas mungkin. Selanjutnya Muhammad siapa nih? Bertanya Pak, Muhammad. dalam penguploadan videonya itu hanya di YouTube saja ya Pak? Apa nggak boleh di Instagram gitu atau bagaimana ya Pak? Ya sudah disampaikan tadi ya di YouTube sekolah tadi ya. Kalau di sosial media yang lain tidak bisa ya Pak? Seperti gimana ya? Kita pingin di sekolah sih Mas. Jadi sekolah juga bisa hadir. Apakah tidak ada YouTube di sekolah? Ada Pak. Ada ya. Atas izin sekolah kah mengikuti kegiatan ini? Iya, atas izin sekolah. Pasti nanti akan dibantu oleh sekolah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya Bu Siska dari SMA PJ Global. Oke, terima kasih Pak. Tetangga ya? Saya mau tanya, untuk penilaiannya apakah jumlah like atau mungkin apa gitu itu masuk apa enggak Pak? Tidak masuk Bu. Oh. Tidak masuk jumlah lagi. Jadi dari segi isi dari video tersebut ya. Yang dinilai. Terima kasih Bapak. Semangat ini sama-sama Bu. Ada lagi? Nah ini Fadil Akbar. Yang resen dulu, Fadil, silakan Fadil.
izin bertanya Pak, untuk pengumuman finalisnya itu kapan ya Pak? Pengumuman juara. Ya pengumuman juara. Oh iya, langsung itu. Jadi jam 8.30 mengerjakan soal, ditunggu, nanti ada informasi kurang lebih jam 10-an. Kemudian nanti kita akan menyiapkan kepada seluruh peserta untuk Zoom lagi, masuk ke Zoom, dengan nanti ada wording maksimal jam 12 siang udah selesai. Wording. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya History V SMAN 2 berapa ini? Silakan, History V. Halo, Assalamualaikum Pak. Saya dari Bengkulu Waalaikumsalam, Bu. Pak, dari SMA 2 Oh iya, Bu. Bengkulu. Mau Silakan, nanya Bu. Pak, itu videonya kan 7 menit. Boleh nggak dimasukkan profil sekolah kami? Ya, boleh sedikit-sedikit boleh. Dimasukkan sedikit ya Pak ya? Apa Boleh. kepala sekolah ada gitu kan, ada gambar Boleh. sekolah kami gitu ya? Ah, itu bagus juga. Jadi supportnya banyak ya berarti ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Iya. Pak. Oke, silakan Bu. Selanjutnya Alif Ramadan, silakan Alif Ramadan. Halo Pak, izin lagi. Setahu saya di sekolah saya kan nggak main YouTube gitu ya, nggak buat akun channel. Tapi yang saya tahu di sekolah saya itu punya website. Apakah kami boleh mengupload video kami di website tersebut? Tentuannya di YouTube, Pak Alif. Ya, Mas Alif. Jadi di YouTube, kalau di web itu silakan ya, tapi itu konsumsi pribadi untuk sekolah ya. Tapi kalau untuk penilaian kita di YouTube, ya dibuatkan aja nggak apa-apa sekolahnya. Kalau masih baru nggak apa-apa. Belum ada YouTube berarti ya? Belum ada Pak Guru. Ya nanti dibuatkan, bilang aja ke sekolahnya, dibuatkan channel YouTube, gitu ya. Ya rame. Iya. Oke, Mas Yazid terakhir ini ya, Mbak Nadia, silakan. Cukup? Jadi kita ini ya, lihat di recording, mudah-mudahan nanti ini tidak bermasalah. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan Bapak lagi. izin bertanya, Oh iya, silakan. apakah boleh mencantumkan logo sekolah atau logo event dan supporter Duta Sejarawan Muda Indonesia? Itu Kayak di awal video mungkin atau di akhir. ya, itu sekreativitas mungkin Mbak Nesya. Jadi, tapi itu kalau bisa memang sangat dianjurkan. Jadi video itu ada isi logo, ada isi kita sejarawan, isinya aksi, logonya aksi, silakan. Itu kreatif. Mau taruh di depan Kreativitas. boleh, ya taruh di belakang boleh, taruh di tengah boleh, taruh selama video juga boleh. Si kreativitas mungkin. Ini masih ada 3 Pak Fahmi. Oh jadi tanya. Yazid, ayo Yazid. Jadi apa tidak? Yazid, Assalamualaikum Nadia. Pak, izin bertanya. Ya. Silakan. Untuk isi videonya apakah setiap peserta harus berbeda-beda apa bisa sama gitu Pak? Soalnya dari sekolah kami kan yang lolos kan 5 orang nih. Jadi itu apakah bisa isi videonya itu sama? Maksudnya ambil satu tempat sejarah yang sama atau harus berbeda-beda? Kalau misalkan satu situs untuk 5 orang itu kan bisa dibahas yang berbeda. Itu ya, misalkan di candi tersebut lah itu kan ada berbagai macam ya. Ada reliefnya bisa dibahas, terus ada lingga yoninya bisa dibahas, ada arcanya bisa dibahas, ada candinya yang bisa dibahas. Kan itu bisa apa namanya masing-masing aspeknya bisa dibahas untuk satu orang. Nah, kalau sama plug berarti kan itu apa namanya penilaiannya kan sama nanti. Siap, Iya Pak. kan? Siap. Itu ya.
Jadi misalkan di museum, misalkan di sini di Malang ini ada Museum Brawijaya ya, ataupun Museum Purwa. Di situ kan pasti banyak sekali ya, baik itu kalau di patung Agastya-nya. Jadi hanya museum Purwanya, tapi aspek yang lainnya. Itu ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, Maaf, sama-sama. izin bertanya. Terakhir ini mana dia ya? Oke, nanti Nadia, kita silakan Nadia. lanjut di grup. Karena kan tadi jaringan saya putus-putus, jadi saya kurang jelas. Nah, untuk pembuatan video, apa harus di situs sejarah atau boleh di sekolah masing-masing? Pembuatan video harus tentang sejarah atau gimana tadi? Tempat pembuatan videonya. Tempat pembuatan editingnya ya boleh. Kalau editing aja di sekolah boleh. Kalau tempat yang dikenalkan sejarahnya ya harus tentang sejarah. Jadi harus saja objeknya seperti itu ya. Jadi objek yang dikenalkan itu tentang apa? Tentang sekolahnya. Betul kah, Mbak Nadia? Bukan, Pak. Maksudnya jadi diselingin. Ada yang di sekolah, terus juga ada yang di tempat-tempat kayak museum gitu. Oh boleh, sekreativitas mungkin. Sekreativitas mungkin. Iya, harus ke objeknya ya. Kan yang dikenalkan objek sejarahnya, situsnya kan. Iya, betul, betul. Kalau apa namanya, misalkan habis dari situ, terus perkenalannya di sekolah, ya tidak apa-apa. Yang penting ada penjelasan tentang situs sejarahnya. Ada lagi? Ada ya? Bapak izin bertanya, apakah masih boleh? Ya, terakhir ya. Iya. Terakhir, Terima silakan. kasih. Jadi Bapak untuk penilaian videonya itu kan dalam kreativitas siswa ya Bapak. Kalau misalnya kreativitas itu apakah dari editingnya harus bagus banget ataukah emang isinya harus bagus banget atau emang harus benar-benar bisa ngedit gitu Pak? Terima kasih. Ya, segala aspek ya. Ini penilaian terakhir ya. Oke, dari segala aspek ya. Otomatis dari kreativitas videonya, isinya, penguasaan public speakingnya, itu untuk semua dinilai. Gitu ya. Nanti ada nilainya masing-masing. Seperti itu, jadi kita berikan keleluasaan kepada seluruh peserta untuk benar-benar menunjukkan ya diri, prestasi, sekaligus apa namanya apa yang ada di lingkungan masing-masing dengan sangat baik sehingga mampu dikenal oleh kita semuanya, mengangkat sejarah yang ada di wilayah masing-masing sehingga dapat dikenal dan apa namanya mengantarkan kita semuanya menjadi duta-duta sejarah yang benar-benar menjadi duta sejarawan muda yang mengangkat ya sejarah-sejarah yang ada di wilayah masing-masing. Mungkin itu untuk saat ini. Nanti kita sambung lagi melalui grup WA seperti itu ya. Setelah ada 1 bulan, silakan digunakan dengan semaksimal mungkin. Mungkin ada tambahan Pak Septian sebelum kita tutup? Sudah Pak Fahmi? Sudah cukup ya, karena waktunya sudah mulai pulang ini ya, dari sekolah-sekolah, biar nggak terlalu sore. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu, para pendamping, para peserta, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan semuanya sukses. Sampai jumpa nanti di final di Kota Malang yang berkenan hadir, yang offline, yang online juga bisa di rumah masing-masing. Semoga semuanya sehat, barokah, dan mudah-mudahan lancar untuk kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.